Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 2120102 akan membacakan hasil jawaban mata kuliah Manajemen Pendidikan. Selanjutnya soal pertama yaitu tentang jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara. Tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas sesama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategis program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawabannya adalah, menurut saya, jika suatu saat saya terpilih menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun rencana strategis yang dimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita, visi dan misi kita, serta tujuan kita terhadap pendidikan. Langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yaitu pengumpulan data, karena pada saat sekarang ini dunia sudah canggih akan teknologi yang dimana kita dituntut untuk mengetahui segala sesuatu tentang teknologi. Jadi, sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencana pendidikan karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Tahap yang kedua yaitu tentang untuk tahap selanjutnya kita perlu peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dan selanjutnya, terakhir, yaitu tentang mengkaji kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjembataninya. Masuk ke soal kedua, yaitu tentang soalnya, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawabannya yaitu sistem pendidikan nasional seharusnya dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan materi nilai etika dan adab di dalamnya. Karena nilai etika dan adab sangat penting diajarkan kepada peserta didik. Hendaknya pelajaran adab dan etika mempunyai waktu khusus dalam pelajaran atau sistem pendidikan di sekolah. Selain itu, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia memperhatikan titik fokus kemampuan peserta didik karena tidak semua peserta didik mampu menguasai semua materi. Namun, banyak peserta didik yang bisa atau mampu pada satu bidang ilmu dan itu harus menjadi titik fokus yang harus diperhatikan agar peserta didik dapat mengembangkan dan menguasai satu bidang ilmu yang mereka senangi. Masuk ke soal ketiga, bagaimanakah cara guru mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawabannya yaitu guru berperan besar dalam sukses atau tidaknya pendidikan. Guru berperan besar dalam mengarahkan dan membimbing siswa. Dalam pendidikan formal, di sekolah, guru memegang kendali penuh terhadap anak didik atau peserta didik dalam kelas. Lancar atau tidaknya pembelajaran dalam kelas tergantung pada guru sebagai ujung tombaknya. Selain itu, guru juga merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional, dan eksponensial. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti penataraan. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Yang keempat, mengadakan kunjungan di sekolah lain atau studi komprehensif. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Soal yang keempat, bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawabannya,
Perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Salah satu bentuk peningkatan SDM di perguruan tinggi adalah diberlakukannya kerangka pengembangan. Pendidikan tinggi jangka panjang yang mempunyai 3 pilar utama yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri pendidikan tinggi, dan kesehatan organisasi. Perguruan tinggi juga mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Soal yang kelima, yaitu hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Jawabannya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain pemerintah, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Siswa dan orang tua keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Komunitas memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, kondusif untuk pengembangan diri. Pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Soal yang keenam, tentang materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Jawabannya bagi saya adalah saya memilih jurnal tentang organisasi lembaga pendidikan. Jurnal ini dibuat oleh Sutarto pada tahun 1998. Gagasan ilmiah yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan metode deskriptif. Kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, yang membahas tentang konsep organisasi, unsur-unsur yang membentuk organisasi, dan peran Dewan Pendidikan. Menurut saya, implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang ini sangat diperlukan karena dengan situasi pandemi ini. Sebenarnya, dengan adanya organisasi pendidikan adalah sebuah wadah untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati bersama. Organisasi sangat diperlukan untuk menentukan karakter seorang mahasiswa agar tetap sesuai dengan karakteristik bangsa saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berorganisasi dengan baik agar sesuai dengan harapan kita dalam mengikuti organisasi dan mampu berkontribusi dalam mengembangkan organisasi yang kita ikuti.